Berkah banget bisa ketemu sama Pak Kinong karena Pak Kinong juga orangnya sangat mauan gitu, mau eksperimen juga, mau usaha juga. Terus kami yang sebenarnya blank soal kendaraan bemo, ngobrol dengan orang yang selalu setiap hari deal dengan bemo, dengan Pak Kinong itu. Terus jadi kenalan dengan teman-temannya Pak Kinong, keluarganya segala macam. Ya udah seperti teman ya, seperti keluarga kemudian. Apa yang kami punya, apa yang kami bisa berikan, apa yang Pak Kinong punya, apa Pak Kinong bisa berikan, ya kita kolaborasi di situ. Sebenarnya lebih antik loh, ya. Ini nih karya bangsa kita nih yang terpendam. Diketok tangan semua nih, ini sampai ini ya, semua ketokannya Pak Jayadi sama siapa? Pak Aib. Pak Aib. Handmade gitu. Handmade. Gak ada yang dipres, semuanya itu dibuat. Gila gitu. Kerjaannya kita akui oke. Man waktunya oke juga. Ya, boleh dikatakan kita udah banyak terima kasih benar sama Pak Riko maupun Pak Adit. Berdua itu emang sepasang sejoli ya, yang istilahnya mereka benar-benar baik kepada saya. Pak Riko itu bilang, kita usahain Pak supaya bemo ini bisa jalan, Bapak penghasilannya bisa lebih. Gimana nih Pak kalau saya buat bemo listrik? Ya akhirnya kita bersama tuh bertiga, umumnya Pak Adit maupun Pak Riko itu mulai desain bemo listrik. Tapi ternyata karena kebentur masalah keuangan juga bemo listrik tersebut, dan ternyata fasilitas baterainya nggak memenuhi syarat. Jadi sekitar 3 jalan, 4 jalan lemah. Akhirnya entah bagaimana perjalanannya saya kurang jelas ya. Entah bagaimana akhirnya terbentuklah itu bemo baca. Jadi bemo yang sifatnya untuk kegiatan sosial, yang mana kalau saya pulang narik sekitar pukul 9 saya keliling ke sekolahan minjemin buku anak-anak yang sifatnya supaya anak-anak itu lebih giat membaca daripada main. Cuma berapa bulan kemarin nih kita lagi ada masalah. Kita ada gangguan di kontrolernya. Saya memang senang untuk istilah kegiatan-kegiatan itu, saya senang. Maksudnya seperti kayak apa ya, ada kebanggaan tersendiri buat saya. Nggak tahu deh tuh, mungkin memang karena saya anak jalanan kali ya. Jadi untuk menghibur masyarakat itu saya tergugah. Apa dulu saya kecilnya jarang terhibur, saya nggak tahu. Kurang hiburan. Kayaknya yang, benar tuh. Yang pasti kayak gitu. Jadi kalau ada kegiatan sosial apapun yang sifatnya untuk hiburan masyarakat, mungkin kalau saya diminta pasti saya mau ikut. Yang saya lihat dari eksperimen teman-teman itu bahwa permasalahan kota gitu kan, kalau bisa bilang kota nih, dalam hal ini kota Jakarta sebagai kampung besar gitu kan, artinya ketika ngomong bicara masalah kota, di dalamnya ada manusia gitu kan, di dalamnya ada manusia yang memang pendekatannya nggak bisa sekedar bemo dihapus dan digusur gitu kan, tapi secara bersama-sama, entah itu Pemda, entah itu warga kota, entah itu pengemudi bemo sendiri harus berkolaborasi bahwa harus cari solusi gitu kan, solusi sosial, solusi teknologi seperti apa nih gitu kan, dan itu harus melibatkan semua gitu, karena penyelesaian selama ini yang saya pahami dari Riko dan teman-teman memahami bahwa kalau ada problem sosial itu harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak bisa hanya pendekatannya
top down atau represif bahwa bemo digusur, dibuang, gitu kan. Seperti juga dulu becak digusur masuk ke jadi rumpon, gitu kan, masuk ke laut. Nah bemo mau diapain nih, gitu kan? Padahal bemo ini kalau dipelihara dia bisa menjadi identitas kota dari sifat dari unsur sejarahnya. Artinya kalau di Manila atau di Filipina itu ada jeepney, gitu kan, di Thailand ada tuk-tuk sebagai kendaraan yang menjadi identitas kedaerahan atau identitas lokal. Jakarta nggak ada selain Andong, gitu kan. Problemnya itu sebenarnya. Kalau berharap dari pemerintah mestinya enggak ya, karena mereka pasti punya prioritas yang lebih tinggi. Terus pemerintah, ya susah berharap dari pemerintah. Kalau saya berharap dari kita-kitanya sendiri nih, warga kota. Kalau misalnya memang mau berubah menjadi lebih baik, ya harus warga sendiri yang melakukan. Misalnya kaitannya dengan bemo, kalau lihat bemo, ada supir bemo, ya senyum dikit atau jangan nawar, kalau ditagih 2.000 atau 3.000, bayar aja. Nah itu udah sangat berguna bagi si supir bemo. Dia merasa dimanusiakan, dihargai. Nah harapannya sesederhana itu ya. Jangan ignoran bahwa nih si bemo ini udah pantas dibuang, padahal kita nggak bisa memberi solusi pada supir-supirnya. Bemonya mungkin bisa dibuang, tapi orangnya nih kan nggak bisa sekedar langsung hilang gitu ya. Jadi bemo itu bendanya, tapi di balik benda ini pasti ada orang-orangnya, pasti ada keluarganya, anaknya. Ini bukan bicara soal ideal atau baik, enggak. Ini sederhana. Kalau itu terjadi pada kita sendiri, kita juga pasti berharap hal yang sama. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal